Yang juga jadi sorotan, saudara, serangan dan blokade Israel membuat obat-obatan untuk mengatasi pendarahan dan menginduksi persalinan telah habis. Perempuan hamil memenuhi kebutuhan nutrisi dan makanan kaleng, dan kehamilan pun menjadi perjuangan yang sangat berat di Gaza. Sembilan April lalu, Yasmin Siam yang tengah hamil 7 bulan merasakan sakit. Dokter di klinik dekat kamp pengungsian menyuruhnya pulang dan beristirahat. Menjelang subuh, ia mengalami bercak, namun terlalu takut keluar rumah karena serangan udara. Selama kehamilannya, Yasmin sulit menemukan makanan yang layak. Berat badannya turun dan ia merasa lemah. Perempuan dengan kehamilan bermasalah seperti Yasmin menjadi hal yang biasa di Gaza, Palestina. Perang yang berlangsung selama 18 bulan menghancurkan banyak fasilitas kesehatan di Gaza, membuat kehamilan dan persalinan menjadi lebih berbahaya, bahkan fatal bagi ibu dan bayi. بعاني من سوء التغذية في الحرب لأنه لا أنتم تعرفين إنه المرأة الحامل بدها أكل خاص بدها غذاء وأنا مش ملاقية لأنه هنا الوضع كمان سيء كتير وتحت الصفر لا في فواكه لا في لحوم لا في أسماك ولا حتى ألبان ولا حتى أجبان اللي حتى تقوم الحامل تقدر تقوم فيه. Keadaan memburuk sejak 2 Maret 2025 ketika Israel menghentikan semua pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Daging, buah-buahan segar, dan sayuran hampir tidak ada. Air bersih sulit ditemukan. Perempuan hamil memenuhi nutrisi mereka dengan makanan kaleng. Ibu hamil ada di antara ratusan ribu orang yang berjalan bermil-mil untuk mencari tempat berlindung baru setelah perintah evakuasi Israel berulang kali. Banyak yang tinggal di tenda atau bangunan sekolah yang penuh sesak bersama limbah dan sampah. Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), 20% dari sekitar 55.000 ibu hamil di Gaza kekurangan gizi dan setengahnya menghadapi kehamilan berisiko tinggi. Pada bulan Februari dan Maret 2025, setidaknya 20% bayi lahir prematur atau menderita komplikasi atau kekurangan gizi. Ini data yang bisa tercatat di antara tingginya pengungsian dan bombardir. ما أظن في دولة في العالم الآن تفتقد البيزك في هرم ماسلو اللي هو السكيورتي الأمان واللي هو الفود. سيداتنا الحوامل بيفتقدوا مش الأحلام الكبيرة اللي هي لأنه ما في ست الحين بتحلم غير في حاجة واحدة إنها ولادة آمنة وتطلع هي والبيبي بسلام. الآن السيدات في حالة كارثية متفاقمة تفقد الأسس في الحياة. Israel telah meratakan sebagian besar Gaza dengan operasi udara dan daratnya setelah serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Di jalur Gaza, kehamilan adalah perjuangan berat. Menurut UNFPA, hanya 9 dari 14 rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan ibu yang masih berfungsi. Itu pun tidak penuh. Banyak fasilitas medis yang harus memprioritaskan pasien kritis, dan perempuan di masa kehamilan awal seringkali tidak mendapat perhatian. Di bawah blokade Israel, obat-obatan untuk perawatan ibu dan bayi baru lahir telah habis, termasuk obat untuk mengendalikan pendarahan dan menginduksi persalinan. Popok langka. Beberapa ibu menggunakan popok kain yang dibolak-balik dan menyebabkan infeksi kulit pada bayi. Kelompok hak asasi manusia menyebutnya sebagai taktik kelaparan yang membahayakan seluruh penduduk Gaza dan berpotensi menjadi kejahatan perang. Puluhan warga Palestina berkumpul di dapur amal di Deir al-Balah dan Nusairat, jalur Gaza Tengah, untuk mendapatkan satu-satunya makanan hari itu. Makanan di seluruh wilayah itu habis karena blokade bantuan yang diberlakukan oleh Israel selama hampir 2 bulan. Stok makanan dan bahan bakar menipis. Dapur amal pun hanya menyajikan pasta dengan saus tomat encer. Bahkan beberapa dapur amal kecil terpaksa tutup karena tidak ada bahan makanan yang bisa diolah. Persediaan makanan PBB juga telah habis dan kelompok bantuan